Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan Al-Fajri dengan NIM 214101000007. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan yaitu perihal tentang isu-isu cybersecurity terhadap kasus pusat data nasional yang diretas oleh hacker pada mata kuliah keamanan dunia maya dan keamanan jaringan untuk perihal UAS Take Home Examination. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional yaitu mengalami serangan cyber yang sangat serius, yang dimana serangan ini menyebabkan hilangnya data penting dan mengganggu operasional Pusat Data Nasional. Dampak dari serangan ini sangat luas, yaitu tidak hanya terhadap Pusat Data Nasional, tetapi juga terhadap pemerintahan dan masyarakat. Lalu serangan cyber ini menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang terkait dengan pusat data nasional. Pusat data nasional. Selain itu, serangan ini juga menyebabkan kerugian material dan non material yang sangat besar. Dan oleh karena itu sangat penting untuk menganalisis isu-isu keamanan cyber yang muncul dan memberikan rekomendasi solusi untuk mencegah dan menanggulangi serangan cyber di masa depan. Lalu tujuan dari video ini adalah untuk menganalisis isu-isu keamanan cyber yang muncul akibat serangan cyber di pusat data nasional dan memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan keamanan cyber di Indonesia. Maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas tentang scanning dan penilaian kerentanan, lalu ada penetration testing, lalu ada forensik digital, ada kriptografi, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan cloud, keamanan mobile, dan yang terakhir yaitu dan edukasi serta kesadaran keamanan cyber. Lalu selanjutnya ada analisis isu keamanan cyber, yaitu yang dimana ada scanning dan penilaian kerentanan server pusat data nasional, yaitu di mana kita perlu penjelasan tentang pentingnya melakukan scanning jaringan dan penilaian kerentanan. Lalu kedua, penjelasan tentang alat-alat yang digunakan untuk scanning seperti Nmap, Nessus, dan OpenVAS. Lalu ada penjelasan tentang cara menginterpretasikan hasil scanning dan menentukan tingkat risiko. Lalu yang terakhir ada rekomendasi langkah-langkah untuk mengatasi kerentanan yang ditemukan. Artinya, scanning dan penilaian kerentanan server PDN, Pusat Data Nasional, yaitu pentingnya scanning dan penilaian kerentanan adalah langkah-langkah penting dalam meningkatkan keamanan cyber server Pusat Data Nasional. Scanning jaringan dan penilaian kerentanan membantu mengidentifikasi kerentanan yang ada pada sistem dan aplikasi sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengatasi kerentanan tersebut. Lalu scanning jaringan dan penilaian kerentanan juga membantu mengurangi risiko serangan cyber karena dapat mengidentifikasi potensi ancaman sebelum terjadi serangan. Dengan demikian, maka server pusat data nasional dapat meningkatkan keamanan dengan ketersediaan sistem dan aplikasi. Alat-alat scanning yaitu ada beberapa alat scanning yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pada server pusat data nasional, antara lain ada Nmap, yaitu di mana alat scanning jaringan ini yang paling populer dan powerful. Nmap juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi host yang aktif, port yang terbuka, dan layanan yang berjalan pada jaringan. Lalu yang kedua ada Nessus. Nessus adalah alat scanning vulnerability yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pada sistem dan aplikasi, yang dimana Nessus dapat melakukan scanning pada berbagai jenis sistem operasi dan aplikasi. Lalu yang ketiga ada OpenVAS, yang dimana OpenVAS adalah alat scanning vulnerability yang open source dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pada sistem dan aplikasi, yang dimana OpenVAS juga dapat melakukan scanning pada berbagai jenis sistem operasi dan aplikasi. Cara menginterpretasikan hasil scanning yaitu dapat berupa laporan yang detail tentang kerentanan yang ditemukan pada sistem dan aplikasi. Untuk menginterpretasikan hasil scanning, kita perlu memahami tentang tingkat risiko yang terkait dengan kerentanan yang ditemukan. Tingkat risiko dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain yang pertama ada risiko tinggi, kerentanan yang dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan langsung. Lalu yang kedua ada risiko sedang, di mana kerentanan yang dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar tetapi tidak langsung. Yang ketiga ada risiko rendah, yang dimana kerentanan yang dapat menyebabkan kerusakan yang kecil.
Lalu rekomendasi langkah-langkah untuk mengatasi kerentanan, berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kerentanan yang ditemukan pada server pusat data nasional, yaitu yang pertama ada patch management, yaitu memastikan bahwa semua sistem dan aplikasi telah diupdate dengan patch keamanan terbaru. Lalu yang kedua ada konfigurasi sistem, yaitu mengkonfigurasi sistem dan aplikasi untuk mengurangi risiko kerentanan. Lalu yang ketiga ada penggunaan firewall, yaitu menggunakan firewall untuk membatasi akses ke sistem dan aplikasi. Yang keempat ada penggunaan antivirus, menggunakan antivirus untuk memindai dan menghapus malware yang dapat menyebabkan kerentanan. Lalu yang terakhir ada penggunaan authentication, yaitu menggunakan authentication yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan aplikasi. Maka dengan demikian, server pusat data nasional dapat meningkatkan keamanan dan ketersediaan sistem dan aplikasi serta mengurangi risiko serangan cyber. Lalu yang kedua ada penetration testing server pusat data nasional, yang dimana menjelaskan tujuan dan manfaat dari penetration testing. Lalu yang kedua menjelaskan berbagai teknik serangan yang digunakan dalam penetration testing seperti SQL injection, cross-site, scripting, dan phishing. Yang ketiga menjelaskan cara melakukan penetration testing dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan. Lalu yang terakhir ada rekomendasi langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Artinya adalah penetration testing server pusat data nasional, yaitu tujuan dan manfaat pentest tersebut, yaitu juga dikenal sebagai pentest atau ethical hacking, yang dimana proses simulasi serangan cyber yang dilakukan untuk menguji keamanan sistem dan aplikasi server pusat data nasional. Tujuan dari pentest ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam sistem keamanan, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan. Manfaat dari pentest ada antara lain, yaitu yang pertama mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam sistem keamanan. Lalu yang kedua meningkatkan keamanan dan ketersediaan sistem dan aplikasi. Yang ketiga mengurangi risiko serangan cyber. Yang terakhir yaitu membantu memenuhi standar keamanan regulasi. Teknik serangan dalam pentest berikut adalah beberapa teknik serangan yang digunakan untuk penetration testing, yang dimana yang pertama ada SQL injection. Maka pada SQL injection ini, teknik serangan ini digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam database management system atau DBMS untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Yang kedua ada cross-site scripting, ada XXS, yaitu teknik serangan ini digunakan untuk menginjek kode malicious ke dalam website yang dapat mengumpulkan informasi pengguna atau melakukan aksi lainnya. Yang ketiga ada phishing, yaitu teknik serangan ini digunakan untuk mengirim email atau pesan yang tampak seperti asli untuk mengumpulkan informasi pengguna atau melakukan aksi lainnya. Yang keempat ada social engineering, yang dimana teknik serangan ini digunakan untuk mengelabui pengguna agar melakukan aksi yang tidak aman, seperti mengunduh malware atau memberikan informasi sensitif. Yang terakhir ada network exploitation. Teknik serangan ini digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan untuk mendapatkan akses ke sistem dan aplikasi. Cara melakukan penetration testing berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penetration testing. Yang pertama ada planning and preparation, yaitu mengidentifikasi tujuan dan scope penetration testing serta mempersiapkan alat dan teknik yang dibutuhkan. Yang kedua ada informasi gathering, yaitu mengumpulkan informasi tentang sistem dan aplikasi yang akan diuji seperti IP address, port, dan layanan yang berjalan. Yang ketiga ada vulnerability identification, yang dimana mengidentifikasi kerentanan dalam sistem keamanan menggunakan alat seperti Nmap, Nessus, dan OpenVAS. Yang keempat ada exploitation, yaitu menggunakan teknik serangan untuk mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan. Dan yang terakhir ada post exploitation, yaitu mengumpulkan informasi dan melakukan analisis tentang kelemahan yang ditemukan. Rekomendasi langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, yaitu berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pentest. Yang pertama ada patch management, yaitu memastikan bahwa semua sistem dan aplikasi telah diupdate dengan patch keamanan terbaru. Lalu yang kedua ada konfigurasi sistem, yaitu mengkonfigurasi sistem dan aplikasi untuk mengurangi risiko kerentanan. Lalu yang ketiga ada penggunaan firewall,
yang menggunakan firewall untuk membatasi akses ke sistem dan aplikasi. Lalu yang terakhir ada penggunaan antivirus, yaitu menggunakan antivirus untuk memindai dan menghapus malware yang dapat menyebabkan kerentanan. Lalu penggunaan authentication menggunakan authentication yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan aplikasi. Lalu ada penggunaan encryption, yaitu menggunakan encryption untuk melindungi data sensitif dan yang terakhir dengan demikian maka server PDN dapat meningkatkan keamanan ketersediaan sistem dan aplikasi serta mengurangi risiko serangan cyber. Lalu selanjutnya ada forensik digital server PDN yang dimana pada bab ini kita akan menjelaskan pentingnya melakukan forensik digital setelah serangan cyber. Lalu yang kedua menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam forensik digital seperti mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan memulihkan data yang hilang. Lalu yang ketiga ada menjelaskan alat-alat forensik digital yang digunakan. Yang keempat, rekomendasi langkah-langkah untuk mencegah dan mendeteksi serangan cyber di masa depan. Forensik digital server pada pusat data nasional adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan memulihkan bukti digital setelah serangan cyber. Nah, berikut itu adalah pengertian dari definisi forensik digital. Maka forensik digital sangat penting karena dapat membantu mengidentifikasi sumber serangan, mengumpulkan bukti untuk penyelidikan, dan memulihkan data yang hilang. Langkah-langkah forensik digital yaitu berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk dalam melakukan forensik digital. Yang pertama ada mengumpulkan bukti, yang dimana mengumpulkan data digital dari sistem dan aplikasi yang terkena serangan seperti log file, network traffic, dan data storage. Yang kedua menganalisis data, yang dimana menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi sumber serangan, metode serangan, dan dampak serangan. Yang ketiga memulihkan data yang hilang, yang dimana memulihkan data yang hilang atau rusak akibat serangan cyber. Yang keempat, mengidentifikasi kerentanan, yaitu mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi oleh serangan cyber. Lalu yang terakhir ada mengembangkan strategi pencegahan, yang dimana mengembangkan strategi pencegahan untuk mencegah serangan cyber di masa depan. Alat-alat forensik digital, yaitu berikut adalah beberapa alat forensik digital yang digunakan. Yang pertama ada Ncase, yang dimana alat forensik digital yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital, yaitu ada Forensic Toolkit atau yang bisa disebut dengan FTK, yaitu alat forensik digital yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital. Yaitu yang ketiga ada X-Ray Forensics, yang dimana alat forensik digital yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital. Yang keempat ada Volatility, yaitu alat forensik digital yang digunakan untuk menganalisis memori sistem. Berikut adalah contoh-contoh alat forensik digital yang digunakan, yaitu ada Ncase Forensic, ada Forensic Toolkit FTK, ada X-Ray Forensic, dan Volatility Forensic Memory System. Rekomendasi langkah-langkah untuk mencegah dan mendeteksi serangan cyber di masa depan berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mendeteksi serangan cyber di masa depan. Yang pertama ada implementasi sistem keamanan yang kuat, yaitu yang dimana implementasi sistem keamanan yang kuat seperti firewall, intrusion detection system, dan antivirus. Yang kedua ada penggunaan authentication yang kuat, yaitu penggunaan authentication yang kuat seperti multi-factor authentication untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan aplikasi. Yang ketiga ada penggunaan encryption, yang dimana penggunaan encryption untuk melindungi data sensitif yang pasti. Yang keempat, penggunaan sistem monitoring yang efektif, yaitu penggunaan sistem monitoring yang efektif untuk mendeteksi serangan cyber. Lalu yang kelima ada penggunaan strategi pencegahan, yang dimana penggunaan strategi pencegahan seperti pentest dan vulnerability assessment untuk mengidentifikasi kerentanan dan mengurangi resiko serangan cyber. Yang terakhir ada penggunaan sistem backup yang efektif, yang dimana penggunaan sistem backup yang efektif ini untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan jika terjadi serangan cyber. Maka dengan demikian, server pusat data nasional dapat meningkatkan keamanan dan ketersediaan sistem dan aplikasi serta mengurangi risiko serangan cyber di masa depan. Lalu bab selanjutnya ada kriptografi pada server pusat data nasional, yang dimana pada bab ini kita akan menjelaskan peran kriptografi dalam keamanan cyber pada pusat data nasional. Yang kedua penjelasan tentang algoritma kriptografi yang umum yang digunakan seperti AES, RSA, dan SHA-256. Yaitu yang ketiga menjelaskan cara menerapkan kriptografi untuk mengenkripsi dan
dekripsi data. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan pentingnya memilih algoritma kriptografi yang sesuai dengan kebutuhan. Kriptografi pada server pusat data nasional. Kriptografi adalah seperti yang kita ketahui, yaitu ilmu yang mempelajari cara mengamankan komunikasi dengan mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Maka kriptografi memainkan peran yang penting dalam keamanan cyber karena dapat melindungi data dari akses yang tidak sah, mengautentikasi identitas pengguna, dan memastikan integritas data. Algoritma kriptografi yang umum digunakan yaitu AES, ada Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma enkripsi simetris yang digunakan untuk mengenkripsi data. AES adalah algoritma yang paling umum yang digunakan karena keamanan yang tinggi dan kecepatan enkripsi yang cepat. Lalu yang kedua ada RSA, yaitu Reverse Semi-Encryption, yaitu algoritma enkripsi asimetris yang digunakan untuk mengautentikasi identitas pengguna dan mengenkripsi data, yang dimana RSA adalah algoritma yang paling umum yang digunakan untuk mengautentikasi identitas pengguna. Lalu ada SHA yaitu 5SIG, yaitu Secure Hash Algorithm, yaitu yang dimana digunakan untuk menghasilkan nilai hash yang unik dari data, sehingga SHA 5SIG adalah algoritma yang paling umum digunakan untuk menghasilkan nilai hash yang aman. Cara menerapkan kriptografi untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, yaitu berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan kriptografi untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Yang dimana yaitu yang pertama ada enkripsi, yaitu menggunakan algoritma enkripsi seperti AES untuk mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada mendekripsi, yaitu menggunakan algoritma dekripsi seperti AES untuk mengubah kode kembali menjadi data asli. Yang ketiga ada mengautentikasi, yaitu menggunakan algoritma seperti RSA untuk mengautentikasi identitas pengguna dan memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Pentingnya memilih algoritma kriptografi yang sesuai dengan kebutuhan, yang dimana memilih algoritma kriptografi yang sesuai dengan kebutuhan adalah sangat penting karena dapat memengaruhi keamanan dan kinerja sistem. Berikut adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih algoritma kriptografi. Yang pertama ada keamanan. Algoritma kriptografi harus dapat melindungi data dari akses yang tidak sah, yaitu dari segi kinerja, juga algoritma kriptografi harus dapat dijalankan dengan cepat dan efisien. Lalu dari segi kompatibilitas, yaitu algoritma kriptografi harus dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Lalu dari segi kebutuhan, yang terakhir adalah algoritma kriptografi harus dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari sistem seperti enkripsi data atau mengautentikasi identitas pengguna. Baik, bab selanjutnya di sini terdapat keamanan jaringan server pusat data nasional, yang dimana pada bab ini kita akan menjelaskan pentingnya keamanan jaringan dalam melindungi data dan sistem. Yang kedua, menjelaskan cara mengkonfigurasi firewall dan perangkat keamanan jaringan lainnya. Yang ketiga, menjelaskan cara menerapkan kontrol akses untuk membatasi akses ke jaringan dan sumber daya. Lalu yang terakhir yaitu menjelaskan cara memonitor lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Keamanan jaringan server pusat data nasional, yaitu pentingnya keamanan jaringan adalah sangat penting dalam melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah dan serangan cyber, yaitu jaringan yang tidak aman dapat memungkinkan hacker untuk mengakses data sensitif, mengganggu operasional sistem, dan menyebabkan kerugian finansial. Mengkonfigurasi firewall dan perangkat keamanan jaringan lainnya, maka dari itu firewall dapat didefinisikan sebagai perangkat keamanan jaringan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang tidak sah. Yaitu maka berikut adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi firewall. Yang pertama ada mengidentifikasi port yang diperlukan, yang dimana mengidentifikasi port yang diperlukan untuk aplikasi dan layanan yang berjalan pada jaringan. Lalu yang kedua, mengkonfigurasi rule firewall, yang dimana mengkonfigurasi rule firewall untuk memblokir akses yang tidak sah dan mengizinkan akses yang sah. Lalu yang terakhir ada mengaktifkan firewall, yaitu mengaktifkan firewall untuk memulai mengontrol lalu lintas jaringan. Perangkat keamanan jaringan lainnya seperti intrusion detection system atau bisa kita sebut IDS,
dan intrusion prevention system atau bisa kita sebut sebagai IPS juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Menerapkan kontrol akses yang dimana dapat didefinisikan sebagai cara untuk membatasi akses ke jaringan dan sumber daya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan kontrol akses. Yang pertama ada mengidentifikasi pengguna yang berwenang untuk mengakses jaringan dan sumber daya. Lalu yang kedua ada mengkonfigurasi authentication, yaitu mengkonfigurasi authentication untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses jaringan dan sumber daya. Lalu yang ketiga ada mengkonfigurasi authorization, yaitu mengonfigurasi authorization untuk membatasi akses ke sumber daya berdasarkan peran dan hak akses pengguna. Memonitor lalu lintas jaringan, yang dimana adalah cara untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan serangan cyber. Berikut adalah langkah-langkah untuk memonitor lalu lintas jaringan. Yang pertama, menggunakan tools monitoring seperti Nagios juga ada, dan SolarWinds untuk memonitor lalu lintas jaringan. Mengkonfigurasi alert ini memperingatkan administrator jika terjadi aktivitas mencurigakan atau serangan cyber. Lalu yang ketiga ada menganalisis log, yang dimana menganalisis log untuk mengidentifikasi pola aktivitas mencurigakan dan serangan cyber. Maka dengan demikian, server pusat data nasional dapat meningkatkan keamanan jaringan dan melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah dan serangan cyber. Lalu bab selanjutnya yaitu terdapat bab keamanan aplikasi pada server pusat data nasional. Di mana pada bab ini kita akan menjelaskan pentingnya mengamankan aplikasi dari serangan cyber, lalu menjelaskan cara melakukan kode review untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan pada aplikasi. Lalu yang selanjutnya yang ketiga menjelaskan teknik pengujian keamanan aplikasi seperti fuzz testing dan pentest. Lalu yang terakhir menjelaskan cara menerapkan praktek terbaik keamanan coding. Keamanan aplikasi pada server pusat data nasional, yaitu pentingnya mengamankan aplikasi, yaitu dapat diartikan sangat penting dalam melindungi data dan sistem dari serangan cyber. Aplikasi yang tidak aman dapat memungkinkan hacker untuk mengakses data sensitif, mengganggu operasional sistem, dan menyebabkan kerugian finansial. Kode review dapat diartikan sebagai proses untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan pada aplikasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan kode review, yang dimana yang pertama ada mengidentifikasi kerentanan, yaitu mengidentifikasi kerentanan pada aplikasi menggunakan tools seperti SonarQube dan kode sonar. Lalu yang kedua menganalisis kode, yaitu menganalisis kode untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan memperbaikinya. Lalu yang ketiga ada menggunakan best practice, yaitu menggunakan best practice seperti input validation, error handling, dan secure coding untuk mengamankan aplikasi. Teknik pengujian keamanan aplikasi. Berikut adalah beberapa teknik pengujian keamanan aplikasi. Yang pertama ada fuzz testing. Fuzz testing adalah teknik pengujian yang digunakan untuk menguji aplikasi dengan input yang tidak valid atau tidak terduga. Fuzz testing dapat membantu mengidentifikasi kerentanan pada aplikasi. Yang kedua ada penetration testing, yaitu penetration testing adalah teknik pengujian yang digunakan untuk menguji aplikasi dengan simulasi serangan cyber. Pentest dapat membantu mengidentifikasi kerentanan pada aplikasi dan memperbaikinya. Praktik terbaik keamanan coding, yaitu berikut adalah beberapa praktik terbaik keamanan coding. Yang pertama ada input validation. Input validation adalah proses untuk memvalidasi input pengguna untuk memastikan bahwa input tersebut valid dan aman. Yang kedua ada error handling. Error handling adalah proses untuk menghandle error yang terjadi pada aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi tetap aman dan stabil. Ketiga ada secure coding. Secure coding adalah proses untuk menulis kode yang aman dan tidak rentan terhadap serangan cyber. Yang keempat ada kode obfuscation, yaitu kode obfuscation adalah proses untuk membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh hacker. Yang terakhir adalah secure communication. Secure communication adalah proses untuk mengamankan komunikasi antara aplikasi dan menggunakan protokol seperti HTTPS. Maka dengan demikian, server pusat data nasional dapat meningkatkan keamanan aplikasi dan melindungi data dan sistem dari serangan cyber. Bab selanjutnya adalah keamanan cloud server pusat data nasional. Yang dimana pada bab ini kita akan menjelaskan yaitu pentingnya keamanan cloud dalam melindungi data dan aplikasi. Yang kedua menjelaskan layanan keamanan cloud yang ditawarkan oleh penyedia layanan cloud seperti AWS,
Azure, dan GCP, yaitu yang ketiga ada menjelaskan cara mengkonfigurasi layanan keamanan cloud untuk melindungi data dan aplikasi di cloud, dan yang terakhir yaitu menjelaskan pentingnya mematuhi peraturan kepatuhan yang relevan dengan keamanan cloud. Pentingnya keamanan cloud yaitu sangat penting dalam melindungi data dan aplikasi yang dihosting di cloud. Cloud computing memungkinkan akses ke data dan aplikasi dari mana saja, sehingga meningkatkan risiko keamanan. Oleh karena itu, penting untuk mengamankan cloud server pusat data nasional dengan menggunakan layanan keamanan cloud yang tepat. Layanan keamanan cloud berikut adalah beberapa layanan keamanan cloud yang ditawarkan oleh penyedia layanan cloud seperti AWS, Azure, dan GCP. Yaitu ada Identity and Access Management. IAM adalah layanan keamanan cloud yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya cloud. Yang kedua ada encryption. Encryption adalah layanan keamanan cloud yang digunakan untuk mengenkripsi data yang dihosting di cloud. Yang ketiga ada firewall. Firewall adalah layanan keamanan cloud yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan di cloud. Yang empat ada intrusion detection and prevention system. IDPS adalah layanan keamanan cloud yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber di cloud. Yang kelima ada compliance and governance. Yaitu compliance and governance adalah layanan keamanan cloud yang digunakan untuk memastikan bahwa cloud server pusat data nasional mematuhi peraturan kepatuhan yang relevan. Mengkonfigurasi layanan keamanan cloud. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi layanan keamanan cloud. Yang pertama ada mengkonfigurasi IAM. Mengkonfigurasi IAM untuk mengatur akses ke sumber daya cloud, mengaktifkan encryption untuk mengeksekusi data yang dihosting di cloud. Lalu ada mengkonfigurasi firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan di cloud. Lalu yang terakhir ada mengaktifkan IDPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber di cloud. Pentingnya mematuhi peraturan kepatuhan, yaitu yang dimana mematuhi peraturan kepatuhan yang relevan dengan keamanan cloud adalah sangat penting untuk mengamankan cloud server pusat data nasional. Maka berikut adalah beberapa peraturan kepatuhan yang relevan dengan keamanan cloud. Yang pertama ada HIPAA, yaitu HIPAA adalah peraturan kepatuhan yang relevan dengan keamanan kesehatan di Amerika Serikat. Lalu ada PCI DSS, yang dimana PCI DSS adalah peraturan kepatuhan yang relevan dengan keamanan pembayaran di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada GDPR. GDPR adalah peraturan kepatuhan yang relevan dengan keamanan data pribadi di Uni Eropa. Maka dengan demikian server pusat data nasional dapat meningkatkan keamanan cloud dan melindungi data dan aplikasi di cloud dari serangan cyber. Bab selanjutnya ada bab keamanan mobile client pusat data nasional, yang dimana pada bab ini kita akan menjelaskan betapa pentingnya mengamankan perangkat mobile dari serangan cyber. Lalu yang kedua, menjelaskan cara menganalisis aplikasi mobile untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan. Yang ketiga, menjelaskan teknik hardening untuk melindungi perangkat mobile dari serangan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pentingnya mendidik pengguna tentang praktik terbaik keamanan mobile. Keamanan mobile client pusat data nasional. Pentingnya mengamankan perangkat mobile yaitu adalah sangat penting dalam melindungi data dan aplikasi yang dihosting di perangkat mobile. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan risiko keamanan. Oleh karena itu, penting untuk mengamankan perangkat mobile dari serangan cyber, yaitu menganalisis aplikasi mobile yang dimana adalah langkah pertama dalam mengamankan perangkat mobile. Berikut adalah contoh menganalisis aplikasi mobile, yang dimana ada static analysis, yang dimana metode untuk menganalisis kode aplikasi mobile untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan. Yang kedua ada dynamic analysis, yaitu metode untuk menganalisis aplikasi mobile saat dijalankan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan. Dan yang terakhir ada kode review, yang dimana metode untuk menganalisis kode aplikasi mobile untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan. Yang kedua ada teknik hardening, yang dimana metode untuk melindungi perangkat mobile dari serangan cyber. Berikut adalah beberapa teknik hardening. Yang pertama ada encryption, yang dimana metode untuk mengenkripsi data yang dihosting di perangkat mobile. Yang kedua ada secure communication, yang dimana metode untuk mengamankan komunikasi antara perangkat mobile dan server. Yang ketiga ada access control, yang dimana metode untuk mengatur akses ke aplikasi dan data di perangkat mobile. Dan yang keempat ada regular updates, yang dimana metode untuk memperbarui aplikasi dan sistem operasi perangkat mobile untuk memperbaiki kerentanan keamanan. Mendidik pengguna tentang praktik terbaik keamanan mobile yaitu sangat penting dalam mengamankan perangkat mobile. Berikut adalah beberapa praktek terhadap terbaik keamanan mobile. Yang pertama ada using strong password,
yang dimana using strong password adalah praktik terbaik keamanan mobile untuk mengamankan akses ke aplikasi dan data. Ada keeping software up to date, yang dimana praktik terbaik keamanan mobile untuk mematuhi aplikasi dan sistem operasi perangkat mobile. Yang ketiga ada avoiding suspicious links, yang dimana praktik terbaik keamanan mobile untuk menghindari serangan phishing. Yang terakhir ada using two-factor authentication, yang dimana praktek terbaik keamanan mobile untuk mengamankan akses ke aplikasi dan data. Maka dengan demikian, server pusat data nasional dapat meningkatkan keamanan mobile klien dan melindungi data dan aplikasi di perangkat mobile dari serangan cyber. Lalu yang terakhir ada bab edukasi dan kesadaran keamanan cyber, yang dimana pada bab ini kita akan menjelaskan pentingnya edukasi dan kesadaran keamanan cyber dalam mencegah dan menanggulangi serangan cyber. Lalu yang kedua menjelaskan cara mengembangkan materi edukasi dan pelatihan tentang keamanan cyber untuk berbagai audiens. Yang ketiga menjelaskan cara menyampaikan presentasi dan workshop tentang keamanan cyber pada publik masyarakat. Yang keempat menjelaskan cara menulis artikel dan blog tentang topik keamanan cyber. Edukasi dan kesadaran keamanan cyber. Pentingnya edukasi dan kesadaran cyber adalah sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi serangan cyber. Maka edukasi dan kesadaran keamanan cyber dapat membantu individu dan organisasi untuk memahami risiko keamanan cyber dan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan diri dari serangan cyber. Mengembangkan materi edukasi dan pelatihan, yang dimana mengembangkan materi edukasi dan pelatihan tentang keamanan cyber untuk berbagai audiens adalah langkah penting dalam meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Berikut adalah cara mengembangkan materi edukasi dan pelatihan. Yang pertama ada identifikasi target audiens, yang kedua ada development relevant content, yang ketiga ada use engaging format, yang keempat ada provide hands-on experience. Menyampaikan presentasi dan workshop yaitu tentang keamanan cyber adalah cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan cyber. Berikut adalah cara menyampaikan presentasi dan workshop. Yang pertama ada prepare engines, yang kedua ada use interactive tools, yang ketiga ada provide Q&A session, yang keempat ada follow up with additional resource. Menulis artikel dan blog yaitu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Berikut adalah cara menulis artikel dan blog. Yang pertama ada choose relevant topic, yang kedua ada write engaging content, yang ketiga ada use SEO teknik, yang keempat ada share on social media. Maka dengan demikian edukasi dan kesadaran keamanan cyber dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu dan organisasi untuk mencegah dan menanggulangi serangan cyber. Lalu yang kedua adalah bagaimana sistem keamanan cyber ideal untuk pusat data nasional. Yang pertama desain sistem. Sistem keamanan cyber yang ideal untuk pusat data nasional harus dirancang dengan konsep pertahanan berlapis atau bisa kita sebut sebagai defense in depth untuk melindungi data dari berbagai jenis serangan. Sistem ini harus mencakup aspek-aspek berikut keamanan jaringan, yaitu yang pertama firewall, melindungi jaringan internal dari akses yang tidak sah dari luar. Yang kedua ada IDS dan IPS, yaitu menemukan dan mencegah serangan yang tidak terdeteksi oleh firewall. Yang kedua ada network segmentation, yaitu membagi jaringan internal menjadi segmen-segmen yang terisolasi untuk membatasi dampak serangan. Yang keempat ada VPN, yaitu menyediakan koneksi aman untuk akses jarak jauh ke jaringan internal. Yang terakhir ada network access control NIC, yaitu memastikan hanya perangkat yang diizinkan yang dapat mengakses jaringan internal. Yang kedua dari segi keamanan server, yang dimana operasi sistem hardening, yaitu mengonfigurasi sistem operasi server untuk meningkatkan keamanan, yaitu ada antivirus dan anti malware. Lalu yang ketiga ada sistem deteksi dan penanganan anomali, yaitu yang keempat ada patch management, dan yang terakhir ada log management, yaitu merekam aktivitas pada server untuk analisis dan audit. Lalu dari segi keamanan data, yaitu terdapat enkripsi data, melindungi data sensitif dengan enkripsi. Lalu ada DLP, yaitu mencegah kebocoran data yang tidak sah, ada backup dan recovery. Lalu yang terakhir ada data integrity, yaitu memastikan data tetap utuh dan valid. Lalu keamanan dari segi keamanan aplikasi, yaitu secure development practice. Lalu ada yang kedua ada application security testing, dan yang ketiga ada WAF, yaitu web application firewall, yang dimana melindungi aplikasi web dari serangan yang umum. Lalu dari segi manajemen keamanan, yaitu CIM, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan merespon data keamanan dari berbagai sumber. Lalu kedua ada Incident Response Plan, yaitu rencana tindakan untuk menanggulangi serangan cyber. Yang ketiga ada Security Awareness Training, yaitu memberikan pelatihan keamanan cyber untuk semua pengguna.
Lalu dari segi keamanan cloud, yaitu Cloud Security Posture Management, yaitu lalu yang kedua ada Cloud Access Security Blocker CISB, lalu yang ketiga ada Cloud Workload Protection Platform, yaitu untuk melindungi workload cloud dari serangan. Dari segi forensik digital, yaitu alat forensik digital digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memulihkan data yang hilang atau dirusak. Lalu ada tim forensik digital, yaitu ahli forensik digital yang terlatih untuk menangani insiden keamanan cyber. Lalu keamanan mobile, yaitu dapat kita lihat dari segi MDM, Mobile Device Management, untuk mengelola perangkat mobile dalam meningkatkan keamanan. Ada yang kedua ada MTD, Mobile Threat Detection, untuk mendeteksi ancaman dari perangkat mobile. Implementasi sistem. Implementasi sistem, yaitu keamanan cyber ini harus diimplementasikan dengan hati-hati dan secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan keamanan, lalu melakukan asesmen keamanan, ketiga menerapkan kontrol keamanan, yang keempat memonitor dan meninjau sistem keamanan, dan yang terakhir penting untuk diingat bahwa sistem keamanan cyber tidak akan pernah sempurna dan harus terus diadaptasi dan ditingkatkan untuk menghadapi ancaman baru. Kesimpulan yang terakhir, maka seperti sistem keamanan cyber yang ideal untuk pusat data nasional harus dirancang dengan konsep pertahanan berlapis, mencakup aspek-aspek keamanan jaringan, server, data, aplikasi, dan manajemen keamanan. Sistem ini harus diimplementasikan dengan hati-hati dan secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan data dan sistem yang terjaga. Mungkin sekian presentasi UAS Take Home Explanation perihal keamanan jaringan dan keamanan dunia maya dalam pusat data nasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.